Tuhan, Kau Raja, Kau yang ku sembah. Yang hidup, yang bangkit, yang beri kemenangan. Kaulah anak domba yang berkuasa untuk selamanya. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Kau Tuhan, Kau Raja, Kau yang ku sembah. Yes. Yang hidup, yang bangkit, yang beri kemenangan. Kaulah anak domba yang berkuasa untuk selamanya. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Yes. Keajaiban-Mu terjadi ketika kami menyembah, saat kami mengangkat suara, saat mata kami tertuju kepadamu. Oh, kami merendahkan diri kami, memanggil nama-Mu yang kudus, Yesus, nama di atas segala nama. Nyatakan keajaiban-Mu. Ini doa kami. Nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku. Oh, nyatakan,
saat ku menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, nyatakan Tuhan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Sambil musik terus dinaikkan. Ada kuasa hadirat Tuhan nyata. Ada kuasa hadirat Tuhan nyata. Yes. Alami kesembuhan saat ini. Alami keajaiban Tuhan saat ini. Dilimpahkan hikmat Tuhan bagi engkau saat ini. Show us your glory, show me your glory. Mata kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Yes. Oh yes, yes. Mari kita semua bangkit berdiri untuk menjalani kebaktian umum. Kita datang bersama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya agar melalui anak-Nya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada di dalam hati. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janji-Nya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Marilah kita mengakui dosa kepada Allah Maha Kuasa, semua duduk atau berlutut bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertaubat, mengasihani kita, membebaskan kita daripada segala dosa kita, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanan-Nya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan, bukalah bibir kami, agar mulut kami akan mengisytiharkan pujian kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan. Segala pujian bagi nama-Nya. Bersama-sama. Kemuliaan kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita masuk dalam rumahnya dengan puji-pujian. Haleluya. Kita
Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu karena Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami, yang selalu menjaga dan melindungi kami di mana saja pun kami berada, di dalam setiap pekerjaan kami maupun di dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami yatim piatu. Pada saat kesempatan pagi ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih-Mu bahkan anugerah-Mu yang sangat besar, Engkau curahkan bagi kami, bagi keluarga kami ya Tuhan. Tidak henti-hentinya ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga kami terus berdoa ya Tuhan. Walaupun kami hanya kebaktian secara online juga ya Tuhan, tetapi kami percaya Engkau terus menerus memulihkan, Engkau terus menerus ya Tuhan membangkitkan setiap jemaat kami di mana saja pun berada ya Tuhan. Sehingga di minggu-minggu yang akan datang ya Tuhan, kami tidak pernah jemu-jemu untuk memuji, membesarkan, bahkan memuliakan nama-Mu yang begitu besar di dalam kerajaan surga. Bangkitkan kami ya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga pada saat ini ya Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu di mana saja berada pada saat ini yang mengalami sakit penyakit juga ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah dan sembuhkan dengan tangan-Mu sendiri. Karena kami percaya Tuhan, setiap penyakit bukan datang daripada Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, dengan iman kami bersatu, kami bersekutu, kami tolak dan kami singkirkan semuanya. Ya Tuhan, kiranya darah Yesus yang ambil alih dan berkuasa ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga pada saat ini ya Tuhan, kami terus berdoa terlebih ya Tuhan atas virus yang telah menimpa dunia ini ya Tuhan sekian lama ini ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang memulihkan, yang mengangkat virus ini ya Tuhan, yaitu COVID ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam dunia ini ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja di dalamnya ya Bapa. Pulihkan dunia ini ya Tuhan, terlebih negara Malaysia ini ya Tuhan. Sehingga di minggu-minggu yang akan datang maupun di akan hari-hari yang seterusnya ya Tuhan, keadaan negara ini ya Tuhan akan pulih sepenuhnya ya Tuhan. Maka nama Tuhan yang akan ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan di dalam kerajaan surga. Bapa di dalam kerajaan surga pada saat ini ya Tuhan, kami terus menerus berdoa bagi tempat di mana kami bekerja ya Tuhan, yaitu Batu 16 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan kembali ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau melembutkan hati majikan kami ya Tuhan, supaya minggu-minggu yang akan datang ya Tuhan, kami akan bermula kebaktian di dalam rumah tangga ya Tuhan, berjalan seperti biasa kembali ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau bekerja ya Tuhan. Kami mohon kiranya ya Tuhan, pada saat ini Engkau sekali lagi memulihkan tempat pekerjaan kami ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga pada saat ini ya Tuhan, kami terus berdoa ya Tuhan, karena sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau pakailah hamba-Mu dengan luar biasa. Berikan hamba hikmat, kebijaksanaan, kepandaian, mampukan hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika kami mendengarnya ya Tuhan, firman-Mu tidak lalu dan sia-sia, tetapi kiranya tertabur dan tertanam di dalam hati kami. Jadikanlah hati kami tanah yang baik, sehingga firman-Mu menjadi benih yang baik dan tertabur di hati kami ya Tuhan. Dan akan menghasilkan buah yang lebat dan berbuah tepat pada masanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan ampuni juga setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Karena itu di dalam nama Yesus Kristus adalah firman yang hidup, kami datang berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Mari kita umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Firman Tuhan dipetik daripada Injil Markus pasal ke-8 ayat 27 hingga ayat 38.
Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kerana siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya kerana aku dan kerana Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Kerana apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu kerana aku dan kerana perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu kerana orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Kristus. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi sekalian. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan sembah dalam nama Yesus, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang kekal dan selamanya ada. Kami berterima kasih untuk kesempatan dapat belajar sekali lagi akan firman-Mu, dan Bapa dalam surga, kami mohon Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami pemahaman tentang apa yang ingin kami pelajari pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk kehidupan, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan memelihara dan menjaga kami sepanjang hari-hari yang telah lalu. Dan untuk itu kami ucapkan syukur dan terima kasih. Firman-Mu ini kami mohon dan buka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua orang percaya bersama-sama katakan amin. Saudara-saudari yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk baru, yaitu Yesus adalah Mesias. Dan bacaan dipetik daripada Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sehingga 38. Sebagai pengenalannya, firman Tuhan hari ini adalah sebenarnya kesinambungan daripada firman Tuhan yang telah disampaikan pada minggu yang lalu. Dan firman Tuhan minggu lalu itu menyentuh tentang jabatan Tuhan Yesus sebagai seorang Mesias. Di kesempatan kali ini kita akan melihat dengan lebih lanjut lagi akan perkara ini, dan seperti tajuk yang telah saya katakan sebentar tadi, Yesus adalah Mesias. Jadi poin kita yang pertama, Yesus adalah Mesias. Dipetik dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 hingga 30, dan saya bacakan di sini kepada kita. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi, apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias."
Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Peristiwa ini tercatat dalam perjalanan Yesus dan para rasul serta orang gerombolan yang ada ketika itu menuju ke Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi ini terletak di bawah kaki Gunung Hermon, dan kenapa mereka bergerak ke sana ialah tujuannya mengelak daripada orang ramai. Karena seperti yang kita tahu, Yesus ini dia suka menghabiskan masa secara bersendirian dan berdoa kepada Bapa di surga. Pada masa yang sama juga, selain daripada mengelak daripada orang ramai yang mengikuti mereka, Yesus membawa anak-anak muridnya itu ke sana juga untuk mengelak daripada ulama, ini ahli-ahli bijak pandai Taurat pada ketika itu, yang mula bersikap menentang ajaran-ajarannya. Dan yang terakhir, mereka bergerak ke sana ke Kaisarea Filipi ini karena mengelak ancaman daripada Raja Herodes. Lebih lagi apabila dikatakan, ada orang mengatakan Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis yang telah dibangkitkan semula. Kita tahu kalau kita baca di Injil dan di bagian awal, ya khususnya bahwa Yohanes Pembaptis ini telah dibunuh. Dan apabila orang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis hidup atau menjelma kembali melalui Tuhan Yesus, maka itu menjadi satu ancaman kepada Raja Herodes. Jadi Yesus membawa para murid ini ke Kaisarea Filipi ini untuk mengelak daripada kejadian-kejadian yang tidak diingini ini. Dan untuk pengetahuan juga, Kaisarea Filipi, maaf sebutannya tersasul kita, dia terkenal dengan dewa atau dengan gua, sebuah gua yang dipakai untuk memuja dewa Pan. Dewa Pan ini dalam Greek metodologinya ialah separuh badannya itu kambing, separuh badannya manusia, dan dia ini main itu suling, alat suling ya. Dan penduduk majority yang menduduki kawasan Kaisarea Filipi ini adalah bukan orang-orang berbangsa Yahudi. Jadi sudah logik lah, secara logik ya, bahwa kalau bukan majority penduduk itu bukan orang Yahudi, maka sudah tentunya mereka adalah orang yang menyembah dewa-dewa atau allah-allah atau ilah-ilah yang lain ya. Dan pada masa yang sama, Yesus mengambil masa ini sebenarnya untuk bertenang sambil mengajar para murid yang sudah lebih kurang 2 tahun bersama dengan dia. Dan dalam perjalanan tersebut Tuhan Yesus menyoal, bermula dari perkara yang biasa atau hal-hal yang biasa, dan perlahan-lahan teknik pengajarannya itu dia masuk kepada yang khusus. Jadi itu yang kita mau lihat. Dan bermula dengan pertanyaan biasa. Kata orang, siapakah aku? Nah, di dalam pengajaran bahasa, struktur ayat ini sebenarnya tidak sempurna. Dan kita dapati dia imperfect tense, ini maksudnya ayat tidak lengkap, ayat tidak sempurna, dan dia ditanya berkali-kali. Ya, berkali-kali dikatakan, bukan sekali. Walaupun dalam catatan ini cuma 1 ayat, tapi melalui bahasa asalnya kita tahu bahwa soalan ini ditanyakan oleh Yesus berulang-ulang kali, yaitu kata orang, siapakah aku ini? Dan daripada soalan itu sebenarnya juga Yesus mau menanyakan para muridnya, apakah yang mereka telah dengar khasnya di kalangan orang ramai ya yang berbondong-bondong mengikuti mereka, apakah pandangan mereka, pandangan umum terhadap diri Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan respon yang dia terima dikatakan bahwa dia itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang berkata dia itu Elia, dan ada juga yang berkata dia adalah salah seorang dari nabi. Dan sungguh pun tidak dinyatakan dengan jelas, tetapi setengah pakar Alkitab mengatakan apabila dikatakan seorang daripada nabi, mereka menjangkakan itu ialah Nabi Yeremia. Ya. Jadi respon daripada murid Tuhan Yesus sendiri yang pernah dia terima. Andreas misalnya mengatakan bahwa Yesus itu Mesias. Nathanael mengatakan Yesus itu Rabi dan juga Raja.
Dan beberapa bulan sebelum kejadian mereka ke Kaisarea Filipi ini, kalau kita baca di awal-awal bahagian buku Markus ini atau kitab Markus ini, selepas Yesus berjalan di atas air, semua muridnya mengaku dengan mulut mereka bahwa dia adalah anak Allah. Nah, apa yang kita dapat pelajari di sini? Sungguh pun hati mereka keras, maksudnya para rasul itu hatinya keras, dan pikiran mereka belum dapat mengerti dengan tepat, tetapi mereka masih mengenali dan mengakui sifat ketuhanan Tuhan Yesus Kristus melalui pengajaran serta perbuatan yang telah dilakukannya. Nah, ini amat berbeza sekali dengan para ulama. Sungguh pun mereka tahu, mereka lihat sendiri kata-kata dan pengajarannya, mereka sebaliknya menentang dia. Selanjutnya, kita lihat Yesus bertanya sekali lagi, cuma kali ini dia lebih mendalam, dia lebih khusus. Pertanyaannya adalah, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Berbeda dengan soalan yang pertama tadi. Apa kata orang? Tapi ini siapakah aku menurut engkau? Jadi jawaban yang diterima diwakili oleh jawaban Petrus ini. Ya, karena selalunya Petrus ini yang menjadi juru bicara bagi kesemua para rasul. Dan jawaban itu menunjukkan ada keyakinan, ada kepercayaan yang amat mendalam bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bukan cuma raja secara politik, ya seperti di awal mereka bertemu dahulu, tetapi sekarang kita dapat lihat daripada jawaban yang diberikan oleh Petrus mewakili seluruh rakan-rakan yang lain itu menunjukkan pengharapan mereka yang mula-mula cuma harapan di dalam hati, kini menjadi satu kepastian bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Tahniah sebenarnya kita patut ucapkan kepada para rasul ini karena mereka telah lulus dengan cemerlang dalam ujian keimanan mereka, dan mereka betul, mereka tepat jawaban itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias. Namun tibalah masanya, ya, selepas mereka dapat memahami siapa Yesus itu, kini masanya telah tiba untuk mempersiapkan pula para rasul untuk berdepan dengan kenyataan bahwa Tuhan Yesus Kristus harus mati dan bangkit semula daripada kematian tersebut. Tetapi dalam semua ini berlaku, kalau kita baca ayat-ayat itu tadi, Tuhan Yesus melarang para rasul menyatakan siapa dirinya, karena mereka belum memiliki pengertian yang penuh tentang dia, tentang diri Yesus Kristus. Hanya cuma selepas mereka mengerti kaitan, hubungan di antara kesengsaraannya dan kemuliaannya kelak, barulah mereka layak mengisytiharkan dia sebagai Mesias. Untuk waktu ini, Yesus melarang mereka. Saudara-saudari yang saya kasihi, saya ingin bertanya di sini, siapakah Tuhan Yesus bagi dirimu? Ambil masa, periksa, tanya, jawab, sebab Tuhan menanti jawaban kita. Hal kedua yang ingin kita pelajari pada kali ini ialah kematian dan kebangkitannya. Ini dipetik daripada Markus pasal 8 ayat 31 dan 32, saya bacakan di sini. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Latar belakang daripada ayat-ayat ini ditulis oleh Markus adalah dalam perjalanan pulang dari Kaisarea Filipi tadi, Tuhan Yesus dan rombongannya ini mulai kembali menuju ke Yerusalem. Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanan ini sebenarnya sedang mempersiapkan para rasul dalam pemuridan mereka untuk menghadapi satu pukulan yang luar biasa di waktu yang ke depan ini.
Dan kalau sebelum ini Tuhan Yesus melalui ayat-ayat ini tadi, ya, kita fahami bahwa dia sebelum ini mengajar menggunakan perumpamaan dengan tujuan untuk memudahkan pengertian para pendengarnya. Namun kini, daripada ayat-ayat yang telah kita baca sebentar tadi, Yesus mula mengajar secara berterus terang tentang kematiannya dan kebangkitannya. Kalau kita lihat perkataan mulailah, ya, dalam bahasa aslinya ini disebut didasko. Ini memberitahu bahwa suatu bentuk pengajaran baru diajarkan kepada seorang murid akan mengubah pemahaman murid itu kepada pemahaman yang diinginkan oleh seorang guru. Dan kita nampak di sini ada satu pembelajaran baru yang diperkenalkan oleh Yesus. Perkataan kedua yang ingin kita pelajari daripada ayat-ayat sebentar tadi adalah perkataan harus. Dalam bahasa aslinya disebut dei. Berarti sesuatu yang perlu dilakukan dan tidak boleh dielakkan. Nah, melalui pemahaman ini maka tidak heranlah selain daripada harus mati, Tuhan Yesus Kristus juga ditolak. Ditolak oleh masyarakat umum, ya. Adakah oleh masyarakat umum beliau ditolak? Bukan. Bukan ditolak oleh masyarakat umum, melainkan oleh golongan yang berpengetahuan, yakni orang-orang yang arif tentang nubuatan dalam kitab Taurat, tentang Mesias yang dijanjikan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Beliau ditolak oleh golongan ini. Dan mereka ini pula meminta tanda. Namun walaupun tanda sudah diberi, tidak mengerti. Apakah tanda itu? Dalam ayat tadi dikatakan bangkit sudah 3 hari. Inilah tanda yang mereka minta. Ya, sungguh pun tidak secara langsung Yesus mengatakan, tetapi oleh karena mereka arif tentang isi kandungan kitab Taurat, ini sebenarnya merujuk kepada situasi Yunus semasa berada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Tetapi mereka tidak mengerti itu. Jadi kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib juga adalah sesuatu yang tidak boleh dielakkan. Kenapa? Apakah rasionalnya? Oleh karena Allah adalah kasih dan manusia adalah orang yang berdosa. Allah sendiri dengan inisiatifnya akan menyediakan keselamatan bagi manusia. Namun pada masa sama, Allah adalah Allah yang adil dan Tuhan Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dengan darahnya hutang dosa dan memenuhi tuntutan keadilan yang memerlukan hutang dosa itu dilunasi. Inilah sebabnya kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Pengajaran ini diulang-ulang oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun para rasul masih belum memahami dengan sempurna. Malahan mereka missing the point. Khasnya perihal kebangkitannya. Pemahaman mereka setakat sampai dia mati di kayu salib. Tapi tidak lebih daripada itu. Mereka masih belum faham konsep bahwa dia akan bangkit dari kematian itu. Itu yang mereka terlepas peluang untuk mengerti dengan baik di situ. Dan ini jelas kita nampak di hari-hari berikut atau di fasa-fasa yang ke depan kalau kita baca, khususnya selepas Yesus disalibkan, kita nampak mereka berlari, bertempiaran. Karena apa? Keyakinan mereka full stop atau titik nota ketika dia mati di kayu salib. Mereka tidak paham yang dia akan bangkit. Ya. Jadi selain daripada itu kita lihat Petrus menegur Tuhan Yesus Kristus. Perkataan asal menegur dalam bahasa Yunaninya disebut epitimao. Ini maksudnya menegur dengan keras, seakan-akan memberi amaran. Ya begitulah. Ya kenapa? Kenapa sebenarnya Petrus melakukan itu? Niatnya itu baik. Cuma dia belum mengerti dengan jelasnya nubuatan bahwa Tuhan Yesus Kristus harus mati dan akan dibangkitkan dari kematian itu. Dibangkitkan dari kematian itulah sebenarnya yang belum difahami oleh Petrus dengan betul. Jadi dia bingung. Nah, pada masa sama tindakan Rasul Paulus ini, ya, tentang tindakan Rasul Paulus ini, seorang pastor bernama Warren Wiersbe ada mencatat dan saya petik. Satu ketika Petruslah batu karang yang kukuh. Seketika kemudian Petruslah batu sandungan.
Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus bukan saja harus mati, dia juga harus bangkit dari kematian itu. Yang ketiga, kita mau belajar syarat-syarat mengikuti Yesus. Ini dipetik dari Markus pasal 8 ayat 34 sampai 38. Saya bacakan di sini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya?" Maaf saya, ayat 37 diulangi pula itu. "Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Ayat 38, "Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus." Saudara-saudari yang saya kasihi, sungguh pun Tuhan Yesus Kristus berada dekat dengan para rasul. Namun daripada ayat yang kita baca sebentar tadi, kita tahu orang banyak pun tidak berada jauh daripada mereka. Lalu Tuhan Yesus pun mengambil kesempatan untuk mengajar mereka sama-sama seperti dia mengajar para rasul. Dan daripada pengajaran ini, kita dapati bahwa ada harga yang harus dibayar untuk menjadi muridnya. Tuhan Yesus Kristus juga tahu ramai yang mengikuti dia karena mujizat-mujizat yang dilakukannya. Dan kebanyakan daripada mereka ini tidak sanggup membayar harga untuk menjadi muridnya. Saudara-saudari yang kekasih, saya rumuskan bacaan dari ayat 34 hingga 38 ini di dalam ayat 34, karena ayat 34 ini menjelaskan 3 syarat yang harus dilakukan untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, harus menyerahkan diri secara sepenuhnya kepada Dia, atau di ayat 34 tadi menyangkal diri. Apa maksudnya? Maksudnya di sini ialah kita menyerahkan secara sadar semua kebenaran diri kita yang berdosa ini, semua keinginan dan agenda kita kepada Tuhan Yesus Kristus, agar melalui Roh Kudus semua itu dapat dibentuk semula seturut kehendaknya. Itu yang pertama. Kedua, harus sama seperti Dia dalam penderitaan dan kematian. Ini adalah memikul salib. Salib, saudara-saudara yang kasih, sebenarnya melambangkan penolakan. Menarik di sini Tuhan Yesus Kristus berkata, "Pikul salib." Tetapi ramai kita hari ini yang memakai salib. Kita pakai jadi rantai kan, tanpa memikul salib tersebut. Nah, ini ironinya. Sekiranya kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus tidak diutamakan, maka berkemungkinan seseorang akan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus saat berdepan dengan penolakan dan kematian. Saya ambil satu contoh yang berlaku minggu lalu. Dalam WA saya sempat dikirim oleh mereka yang tidak seiman dengan saya satu video yang menunjukkan seorang anti. Saya tidak tahu sama ada dia pengikut Kristus atau tidak, tapi disebut dia itu anti. Dan dia sedang terlantar di hospital karena dijangkiti COVID-19. Dan mungkin dia ini dalam stage 4 atau 5 perlu ditidurkan karena mungkin kadar oksigen dalam tubuh badannya sudah menurun. Now, kenapa mereka kirim video itu kepada saya? Sebab anti ini mengucapkan 2 kalimat iman orang kader dan ikut masuk dengan pengharapan orang kader. Jadi seperti yang saya katakan, saya tidak tahu sama ada dia ini pengikut Kristus atau tidak, tapi itulah yang berlaku. Apa yang ingin saya kongsikan di sini adalah kalau kita tidak memikul salib dan kita cuma memakai salib di leher kita, menunjukkan kita itu orang yang menganggap dirinya pengikut Kristus, tetapi tidak mendalami pengenalan kita akan Dia,
Maka pada saat kita berdepan dengan penolakan, maksudnya majority di keliling kita itu tidak seiman dengan kita, atau ketika berdepan dengan kematian, besar kemungkinan kita bisa murtad. Jadi, jangan jadikan itu satu kejadian yang akan kita alami. Sebaliknya, kenallah Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan setakat dengan bibir, tetapi dengan hati, dengan jiwa, dengan roh kita. Sungguh-sungguh kita kenali Dia, sungguh-sungguh kita pikul salibnya Kristus. Dan yang ketiga, harus taat mengikuti Dia kemanapun Dia bawa. Dan ini dalam ayat 34, mengikuti Dia. Dalam bahasa Yunani atau bahasa asalnya disebut sebagai akolothio, maksudnya mengikut aku. Apa artinya perkataan ini? Akolothio ini bermaksud mengikuti jalan yang dilalui oleh orang yang terdahulu. Bukan dari belakang, tetapi di samping. Maksudnya seiring, seperti seorang teman. Pada jalan yang sama sambil bersekutu dengan teman seperjalanan itu. Dan ini adalah merupakan satu bentuk perintah yang perlu diikuti sepanjang masa. Atau istilahnya kita panggil dalam kerajaan ini sebagai standing order. Standing order maksudnya suatu perintah yang tidak terbatal sehingga dibatalkan. Nah, inilah standing order yang kita terima. Dan ini menjadi sebagian dari cara hidup pengikut Tuhan Yesus Kristus setiap hari yang dibuat secara sadar, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai daily habitual act. Ya, tindakan yang sehari-hari, dan itu menjadi satu tabi'i kita semula jadi setiap hari. Ya, jadi dengan kekuatan diri sendiri pasti kita sebagai manusia akan gagal. Namun dengan kekuatan Roh Kudus yang memungkinkan, ini tidak mustahil. Dan panggilan ini juga, ya, akolothio ini juga adalah panggilan untuk mengikuti Dia, mengikuti Yesus, memerlukan kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Roh Kudus. Roh Kudus memungkinkan kita untuk mentaati Tuhan Yesus Kristus dalam ketaatan yang penuh dengan kasih, serta ketaatan kepada perkataannya, yakni firman Tuhan sendiri ataupun Alkitab. Seorang padri bangsa Jerman yang telah mati dalam tahun 1945 dibunuh oleh Hitler dalam kem tahanannya bernama Dietrich Bonhoeffer pernah mencatat, dan saya petik, apabila Kristus memanggil seorang manusia, Dia mengajak manusia itu untuk datang dan mati bersamanya. Sebagai penutup, saudara-saudari yang saya kasihi, firman Tuhan kali ini kita telah belajar dari petikan Alkitab bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias. Ini telah kita pelajari melalui 1, Yesus adalah Mesias, 2, melalui kematian dan kebangkitannya, dan 3, syarat-syarat yang telah ditetapkannya sendiri untuk mengikuti Dia. Saya sudahi dengan satu ungkapan yang berbunyi seperti ini. Untuk dibentuk menjadi seperti Kristus, izinkanlah Roh Kudus membentuk Kristus di dalam dirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih, syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon ia dijaga di dalam hati sanubari kami dengan Roh Kudus-Mu. Pelihara ia dan tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Bajai dia dengan kebenaran-Mu Tuhan, agar iman kami akan tumbuh dengan segar. Selanjutnya lewat firman ini, iman kami akan berbuah dan berlipat kali ganda jumlahnya, sambil menjadi berkat kepada orang lain dan menjadi juga harum-haruman dan persembahan yang hidup yang Kau terima di hadirat-Mu. Dan kami juga berdoa, kiranya ada orang yang sakit pada masa ini, baik secara fisikal maupun secara rohani. Kiranya tangan pengasihan Tuhan tidak jauh daripada mereka. Panjangkanlah tangan-Mu Tuhan dan sentuhlah tubuh mereka saat ini. Dan kami isytiharkan pelepasan kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus turun atas semua pribadi yang satu persatu namanya tidak kami sebut, tetapi kami persis tahu, Tuhan yang lebih tahu, Tuhan sentuh dan jamah. Dan kiranya melalui kesembuhan itu mereka akan menjadi saksi-Mu yang baik, mengungsikan kemurahan-Mu itu kepada orang-orang di sekeliling mereka.
Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang tidak membiarkan dan Allah yang tidak meninggalkan orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka kami tutup firman-Mu kali ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua orang percaya bersama berkata dengan saya, amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Mari kita semua berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di mana kita boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga pada pagi hari ini di atas talian. Saatnya kita mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah mengenai mesyuarat jawatan kuasa Majelis Gereja Kristus Domba Allah ataupun mesyuarat PCC akan diadakan pada malam hari ini jam 7.30 hingga jam 9.30. Kiranya saudara-saudari menyokong dalam doa ya supaya berjalan dengan lancar dan rancangan Tuhan dilaksanakan di gereja kita. Selanjutnya mengenai kebaktian perjamuan kudus atas talian akan diadakan minggu depan. Jadi semua anggota jemaah sila sediakan elemen-elemen perjamuan kudus sebelum perjamuan kudus minggu depan. Selanjutnya adalah mengenai latihan pemimpin sel dewasa, belia dan muda-mudi akan diteruskan pada minggu depan ya 3 Oktober hari Ahad malam. Hari ini tidak ada latihan, kita memberikan laluan kepada mesyuarat PCC dan latihan itu akan diadakan ya minggu depan jam 8 hingga 9.30 malam. Selanjutnya mengenai pelayanan sel kanak-kanak. Ya, pelayanan sel pertemuan sel kanak-kanak akan diadakan kembali pada tanggal 2 Oktober jam 10 pagi atas talian.
Jadi kita mendorong semua anak-anak ya, sila sediakan diri untuk mengikuti pertemuan atas talian ini yang bermula pada 2 Oktober minggu depan. Dan selanjutnya mengenai bacaan firman Tuhan yang diadakan pada setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Untuk minggu depan 27 hingga 30 September, pembacaannya adalah daripada Kejadian 20 hingga 24. Dan hafalan adalah daripada 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Jadi kita mendorong semua anak-anak untuk rajin membaca Alkitab dan juga menghafal firman Tuhan. Sebab pelayanan kanak-kanak akan mengadakan kuis ya di hujung bulan untuk menguji ya anak-anak semua adakah membaca firman Tuhan dan menghafal, dan pelayanan kanak-kanak menyediakan hadiah-hadiah yang istimewa bagi mereka yang akan menjadi pemenang dalam kuis yang berkaitan dengan pembacaan dan ayat hafalan yang disediakan. Okay. Dan selanjutnya mengenai konferensi doa diosis yang akan berlangsung pada 5 hingga 6 November. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk masa ini lebih kurang 20 lebih orang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti konferensi doa ini. Bagi peserta-peserta daripada Gereja Kristus Domba Allah, kita akan menyerahkan pendaftaran bersama dengan yuran kepada pihak penganjur pada tanggal 30 September ini. Ya, jadi bagi mereka yang belum mendaftarkan diri, kita menggalakkan kamu untuk mendaftarkan diri dan lengkapkan pendaftaran dengan yuran sebelum ataupun pada masa 30 September ini. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah mengenai Minggu Vocation. Hari ini adalah ahad terakhir untuk kita memberikan sumbangan ya kepada tabung vocation ini untuk menyokong mereka yang mengikuti latihan pelayanan sepenuh masa. Jadi mari kita memberi dengan sukarela. Okay, jadi itu sahaja. Perkara-perkara yang lain kita boleh perhatikan ya di loops ya. Jadi kalau sebelum kebaktian, dari mula kebaktian itu sila ikuti supaya dapat mengetahui berita-berita yang tidak diumumkan secara audio akan ditayangkan di loops ya dalam permulaan kebaktian atas talian kita. Itu sahaja. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ucapan berkat, kasih karunia Tuhan Yesus kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita siap dipakai oleh Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.